Ahmad Dahlan wa ila ruhi al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahumallah. Syaikhul Alamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ta'lim kita. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Faslun wa jumlatul amri annaka idza nadarta bi'aqlika ayyuhar rajul fa'alimta anna ad-dunya la baqa'a laha wa anna naf'aha la yafi bidurriha wa taba'atiha min kaddil badan wa syughlil qalbi fid dunya wal 'adzabil alim wal hisabil tawil fil akhirah allati la taqata laka bih. Ini suatu fasal wa jumlatul amri, hasilnya, kesimpulannya, annaka sesungguhnya engkau, idza nazarta apabila kamu mau melihat, bi'aqlika dengan menggunakan akal. Melihat dengan mata, akal mentafakuri, memikirkan. Ayyuhar rajul, wahai seseorang, kalau mau, ya, lihati, kemudian akal difungsikan, bahwasanya fa'alimta, maka taulah kamu, ngertilah kamu, annad dunya, sesungguhnya dunia ini, la baqa'a laha, tidak kekal. Tidak ada yang kekalnya. Setelah kamu memperhatikan, sambil dipikirkan, lihat-lihat, direnungi, ternyata annad dunya la baqa'a laha, sesungguhnya kehidupan dunia tidaklah kekal. Wa anna naf'aha, dan sesungguhnya kemanfaatan dunia itu la yafi bidurriha, yang bisa tidak seimbang, tidak sebanding dengan kemudaratan, kesengsaraannya, wa taba'atiha, dan yang menyertainya, ya, min kaddil badan, yaitu dari payahnya, capeknya awak mencari dunia, kada seimbang kadang, wa syughlil qalbi fid dunya, dan terganggunya hati, kesibuknya hati dalam mengurusi dunia, sampai malam-malam masih aja, sampai kadang-kadang saat sembahyang aja masih juga terpikirkan. Wal adzabil alim, bahkan nantinya bisa aja, ya, kenikmatannya tadi, manfaatnya tidak seimbang, di mana nanti bisa aja dapat siksa yang pedih. Wal hisabit tawil, penghisaban amal yang cukup panjang, lama, fil akhirah, di akhirat, alladzi la taqata laka bih, yang mana kamu tidak sanggup memikulnya. Kesimpulan akhirnya, kehidupan dunia adalah tidak kekal. Yang dibawa adalah cuma hanya kain yang kada berjahit. Banyak seberapapun duit, yang dibawa pulang adalah yang sudah kita titip di jalan Allah, sudah dimasukkan dalam celengan, yang sudah disedekahkan kepada orang, harga 2000-an hanyar. Hari raya misalnya tuh, kakan-kakan. Itu aja. Selebihnya kalau masih di tangan kita, berarti kalau kita mati ditinggal semua. Tapi kalau udah sah, dititip di jalan Allah, fi sabilillah, di tangan Allah, disedekahkan, maka itulah yang sudah pasti milik kita.
yang belum masih di tangan kita belum apa-apa. Oleh sebab itu jangan terlalu pemalar, jangan terlalu bakhil dengan diri sendiri. Orang bersedekah kada gasan orang, manfaatnya gasan diri sendiri. Bila inya bakhil, gasan inya juga. Ya, alimta anna dunya la baqa'a laha, yakinlah kamu bahwasanya dunia ini tidak kekal. Kehidupan ini, kenikmatannya tidak kekal. Bahkan tadi wa anna naf'aha, kemanfaatan yang kamu dapat dari dunia itu tidak sebanding, tidak seimbang dengan capeknya awak ini untuk mencari dunia itu. Iya. Seharian mencari, sekalian tukarakan kerupuk aja habis. Besok jadi kotoran, selesai. Bisa. Bahkan wataba'atiha, dan yang mengiringinya. Baik dalam mengiringinya secara kehidupan dunia, uyuh awak, atau yang mengiringinya lagi wal adabil alim, pertanggungjawaban di akhirat. Iya. Tidak seimbang kita menikmatinya dengan tanggung jawab di akhirat, dari mana kamu dapat, kemana menggunakan. Wal hisabit tawil, lama proses penghisaban amal fil akhirah di akhirat. Kenyataannya seperti itu kehidupan dunia. Tapi memandangnya biaklika, dengan akalmu. Dipikirkan semua siapa aja tuh yang meninggal dunia, kadada saya kayak apapun suginya masuk kubur kain kafan seberataan, kopiah nang tamahal aja kada dipakai, kada kopiah, ada juga kopiah yang rajutan aja dipakai di kopiahi ayuha. Tapi intinya itu cuma hanya aturan untuk mengkafani mayit aja. Semua itu kada dihitung juga oleh Allah. Kalau bila kainnya terbagus, tak ada perhitungannya nanti, kada. Makanya kada usah kain kapal mahal-mahal, makruh, mubazir aja nanti. Jadi yang umum aja kain kafan itu, paling ditambahi kain ihram ayu. Kada usah kain-kain yang mahal itu, tidak usah. Membuang-buang duit, mendingan disedekahkan. Baik. Kemudian ada riwayat, riwayat nih, waruya anna Isa alaihissalam marra biqabrin, diriwayatkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam melewati suatu kuburan, fawakazahu birijlihi, lalu dia menghentakkan kakinya, waqala, lalu Nabi Isa berkata, ya sahibal qabri, wahai penghuni kuburan, qum biidnillah, bangunlah kamu dengan izin Allah. Nabi Isa, kita kada tahu, jangannya ada bacaannya, umpati juga. Ditanya aja lah, apa kabar di kamu kubur? Alhamdulillah rami dalam kubur. Misal, qum biidnillah, bangun dengan izin Allah. Faqama rajulun minal qabri, bangunlah seseorang itu dari kuburnya. Zaman Nabi Isa alaihissalam. Waqala, dan dia berkata, yang bangun dari kubur. Kita coba kalau hendak menghentakkan kaki, bangun hendaklah. Pas bangun kada buka kaki kita. Apalagi gerimis-gerimis sedikit, sore-sore hari lagi 5:30 terlambat ziarah kubur. Assalamualaikum. Kada usah gini bangun. Waalaikumsalam. Boleh lihat sudah mana namanya Huti nih. Sekarang si Bahlul. Waqala, berkata yang di atas kubur, yang dalam kubur tadi bangun, berkata dia, ya ruh Allah, wahai roh Allah, gelar Nabi Isa alaihissalam. Malladzi aradta bi, apa yang kamu inginkan dengan aku? Fa inni laqaimun fil hisabi, sesungguhnya aku sedang dalam proses penghisaban amal, mundu sab'ina sanah, sejak 70 tahun. Ini riwayatnya begitu. Jadi orang ini dalam kubur sudah 40 tahun sudah dihisap. Amalnya itu diproses, dihitung. Memang belum kiamat, ini tamsilan Pak. Tamsil. Ya, zaman Nabi Isa. Ada apa wahai roh Allah membangunkan aku, dan aku sekarang sudah mundur sejak 40 tahun yang lalu.
fil hisabi, dalam keadaan penghisaban amal. Iya. Hatta sami'tu sayhah, sehingga aku mendengar suara an ajib ruhallah. Suara itu berbunyi, penuhilah panggilan roh Allah. Siapa? Nabi Isa. Jadi Allah hidupkan dia dan ia mendengar. Kemudian dia bangun. Lalu dia berkata, aku tadi adalah mendengar dari perintah bahwa jawab, perkenankan, kabulkan apa yang diminta oleh Nabi Allah itu tadi, Nabi Isa alaihissalam. Faqala Isa, lalu Nabi Isa berkata, ya hada laqad kunta katsiradz dzunub wal khataya. Wahai si fulan, apakah sungguh engkau banyak dosa dan kesalahan-kesalahan? Jadi 70 tahun belum tuntung lagi dihisab amal tuh. Banyakkah dzunub, dosamu, wal khataya, kesalahan-kesalahanmu? Kalau memang banyak, mau tahu, fama kana amaluka, mana amalmu? Jadi kan berdosa aja kagawian sebenarnya. Amalmu mana? Faqala, dia menjawab, ya ruh Allah, wahai ruh Allah, Isa alaihissalam, kuntu hattaban, aku waktu hidup di dunia tukang kayu bakar. Hattab tuh kayu bakar, tukang cari kayu bakar dijual. Ahmilul hattaba ala ra'si, aku pikul kayu bakar itu di kepalaku. Wa akulu halalan, dan aku makan yang ku makan halal aja. Wa atasaddaqu, dan hasil yang ku jual itu juga sebagian aku masih bisa bersedekah. Gawian tukang cari kayu bakar. Wah, ini jangan coba-coba tangkap orang. Iya kan, bahari kan kalau memang hutan-hutan apa gitu, iya cari kayu bakar yang kering-kering itu ditebangi. Karena memang hutannya hutan umum aja gitu, masih kada dikelola oleh pemerintah. Nah, iya itu gawian. Jadi gawian mencari kayu bakar aja, tapi yang ku makan halal. Bahkan aku masih sempat menyisihkan sebagian, wa atasaddaqu, aku bersedekah. Nah, tukang cari kayu bakar aja bersedekah. Kaina bila aku sugih, kada bakal nunggu sekarang, yang nanti, sekarang aja dah. Faqala Isa, lalu Nabi Isa berkata setelah mendengar, subhanallah, ujar Isa, tergugah hati Nabi Isa alaihissalam. Hattabun yahmilul hataba ala ra'si, si tukang kayu bakar yang memikul kayu bakar di kepalanya. Wa yakulu halalan, yang dimakannya halal aja. Wa yatasaddaqu, bahkan masih sempat menyisihkan sebagian pendapatannya untuk bersedekah. Wa huwa qaimun fil hisab, dan dia sedang dalam keadaan proses dihisab amalnya. Mundu sab'ina aman, sejak 70 tahun. Padahal gawian bagus aja, makanan halal aja, sempat aja tuh masih berbagi bersedekah. Sudah kayak ini nih, lamanya dihisab amalnya 70 tahun. Belum tuntung maksudnya. Thumma sa'alahu Isa amma qala lahu rabbuhu fil hisab. Kemudian Nabi Isa memohon dari apa yang dikatakan kepadanya tentang dihisab amal tadi. Lalu apa yang membuat kamu dihisab amal sejak 70 tahun sudah? Kada tuntung-tuntung. Apa sebabnya kira-kira, coba diingatakan, Bang? Sampai Allah memperlakukan kamu dihisab amalmu 70 tahun sudah. Faqala, dia menjawab, karena di akhirat itu nanti dalam proses pembalasan, hari pembalasan itu, kita semua tidak langsung diberikan siksa, tidak. Dibacakan dulu kesalahannya, bahkan yang baca sendiri dihisab amal itu dibacakan. Nih, kamu dulu pernah melakukan ini. Bujurkah? Belinya protes,
Saksinya ada tuh anggota tubuhmu itu. Lalu bisalah kita menyatakan apa, membela diri berbohong. Tidak bisa. Nih, wa khatama ala qulubihim apa wa sam'ihim wa absarihim ya kah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim itu. Tidak bisa lagi mulut protes, tidak bisa. Nah, jadi mereka sudah mengakui, lalu balasannya seperti ini. Nah, jadi dia tahu kenapa dia disiksa seperti ini, kenapa diproses sampai 70 tahun. Diberitahu Allah. Ini kada langsung, Bang. Apa salahku langsung dibuat ke sini Enggak, pas ditanyai dulu. Nah, jadi ujian Nabi Isa alaihissalam, memangnya apa kesalahanmu? Faqala ya ruh Allah, dijawabnya, wahai ruh Allah, Nabi Isa alaihissalam, kana min tawbiqi rabbi li an qala, bahwa adalah dari penghinaan, ya, taubikh itu pencelaan Tuhanku kepadaku, bahwa dia berkata, atadkuru yauma akraka abdi fulan litahmilalahu hazamata hatab. Apa kamu ingat dak? Gitu. Suatu hari kamu mengupah seorang hamba Allah, iya, akraka mengupah, ya. Seorang hamba Allah mengupah kepadamu, iya, minta diapakan? Minta dibawakan kayu bakar, mesan gitu. Kan itu tukang kayu bakar tadi. Ingatlah, atadkuru yauma akraka. Ingatlah engkau pada suatu hari di mana seseorang fulan minta bawakan kayu bakar. Ya, diupah. Fa akhadta minhu 'udan, lalu di antara seikat kayu bakar itu kamu ambil sedikit kayu, bisa diputih kuritis, ya, Banjar kuritis itu apa sih? Bahasa apa itu? So diambil, dipatah sedikit. Kemudian wa khalalta bihi asnanaka, lalu kamu ada gigi makan daging kurban kata tuh juga. Nah, kan kayu bakar tuh diambil sedikit, iya kah? So dipatah. Nah, kayak gitu kisahnya. Wa alqaita bi fi ghairi makani mila hazama, dan kamu ganti, ya, alqaita bihi pada bukan tempatnya daripada ikatan, dan istihanatan minka bi, kamu lakukan itu, kamu menghina aku, kata Allah. Kenapa? Wa anta ta'lamu, kamu kan tahu, anni andallahul muttali' ala fi'lika wa niyyatika, dan engkau tahu bahwasanya aku adalah Allah yang mengawasi, yang melihat perbuatanmu, wa niyyatika, dan niatmu. Jadi ada sedikit agak culas lagi tuh. Jadi diambil sedikit tadi itu. Nah, kemudian kalau memang bahasanya memang agak berlubang sedikit ikatannya itu, diambil satu, lalu diambil sedikit untuk manu tadi kan sebutin karena ini pangkan gitu. Anggaplah kayak bepangkih, ya. Bepangkih ambil satu, nah lalu diambil berlubang, kalau yang satu itu dikuritisnya warna nyucuk tadi. Lalu lubang itu diisi dengan kayu yang lain yang kada sesuai kayu bakar lah gitu. Barang yang basah kali buat barang itulah. Nah, padahal engkau lakukan itu, kamu tahu, aku ini melihat, kamu beriman, ngerti sudah. Itu namanya taubikh, namanya menghina aku, ya Tuhan. Wa annal muttali', aku Allah yang melihat, ala fi'lika, atas perbuatanmu, wa niyatika, dan niatmu. Engkau tahu seperti itu, kamu lakukan juga. Nah, iya. Maka itulah sebabnya. Jadi kecil banget Pak Ai. Makanya Nabi Isa tuh hebat banget, luar biasa. Nah, contoh-contoh dari kejadian sampai umat Nabi Isa alaihissalam untuk umat ini. Nah, jadi kita jangan sampai, makanya bersifat wara' lah kita. Hati-hati, at-taharrus anil muharramat, menjaga diri daripada hal yang dilarang oleh Allah. Bukan hanya yang haram, wasyubuhat, yang syubhat juga dijaga. Yang kita laksanakan, kita nikmati, kita makan, kita minum, kita yakini yang halal sajalah. Kalau syubhat itu berpikir dulu.
Kalau kada bakal mati juga kada usah gin ambil. Kenapa? Acil yang ampun tanah di samping rumah kita tuh kada ada sidin. Iya. Kita hendak memais. Kenapa dipais, Bu? Pais patin ya? Patin Banjar, patin sinilah. Hanya ada patin tuh aja yang bau ngebarang aja patin dipais. Pas kada ingat nukar daun pisang. Nah, di sebelah rumah tuh tanah orang, ada pohon pisangnya, ada daunnya. Nah, tahu sidin itu pada orangnya baik. Iya. Sidin bisa ya kadang bila manabang diberi juga pisang kan kita. Lalu hendak mengambil, bepadahlah. Nu siapa bepadah? Dia siapa minta izin orangnya kedada. Nah, lalu tapi kayaknya sidin itu orangnya baik aja. Orang dulu binabang pisang diberi terus, masa daunnya kada memberi? Yakin banget kisahnya nih. Rasanya kada mungkin sidin itu kada mengikhlaskan cuma mengambil daun pisang sepelepah aja. Itu yang mendorong hati hendak mengambil daun pisang sepelepah. Tetapi ditanya si ampunnya adalah mengikhlaskan, kada kau jawab kan inya? Memang kada ada. Tuh, yang seperti itu tuh syubhat. Syubhat itu mengarahnya ya ke haram sudah. Tapi kenapa kita rasa berani ngambil? Karena lebih dari itu. Sidin itu orangnya baikan, dermawan, sosial. Bepadah aja. Coba nanti bepadah. Bahkan usah bepadah, ambil aja. Kecuali sebelumnya sin bakesah. Ibu kalau hendak molah apa aja daun tuh ambil aja, kada usah bepadah lagi lah. Oh, aman sudah. Ini kada pernah sama sekali bepadah sidin. Mau umumkan itu kada pernah lawan kita. Lalu kita rasa hati dugaan kuat. Sidin pasti mengikhlaskan, berani mengambil. Itu namanya, tapi tidak ada kata pasti ikhlas orang. Itu namanya tidak halal. Syubhat. Karena barangnya kecil. Amun ditabang pisangnya setundun itu haram sudah. Mana ada orang ikhlas? Kan sepalapah aja nah halus tadi itu. Iya. Hal-hal seperti itu berpikir kita, Pak. Apalagi kita selamatan acara Isra Mi'raj, Maulid Nabi, kotakan dari panitia. Langsung di hadapan kita dua. Kada bepadan panitia, buatnya langsung bawa bulik dua. Sekali bulik kan berapa dapat? Satu. Kan satu. Aku dua. Ujarnya rasa menang dua apa? Tahulah panitia. Belum tentu itu. Bila ada yang kada cukup panitia, berarti haram tuh. Iya. Padahal panitia ini nganggur nih. Bawa aja panitia. Nah kalau perlu tambah lagi. Iya. Harus ada kata pasti. Jangan terlalu dianggap bukan ada apa-apa bang panitia itu ikhlas saja. Bukan ikhlasnya. Tetapi harus ada kata pasti sehingga kita hati lapang menikmatinya itu. Iya. Kan masih subhat yang kayak itu tuh. Kada pasti bang. Apalagi perkiraan yang punya acara kayaknya cukup aja nih karena ini musimnya orang kada anu jua. Siaplah segitu. Pelasinya sudah ada. Tapi kenyataannya di luar dugaan pas banyak orangnya. Nah, yang di belakang bisa ada cukup nih. Pas ada yang dua, di belakang ada cukup. Kira-kira tanya aja panitia, oh inikah yang ambil dua-dua jadi kada cukup? Tuh, ikhlas lah. Ada ikhlas kan? Nah, wara, hati-hati. Kada bakal mengambil satu, mengambil dua. Kau ay kita beli yang kayak itu aja sebenarnya itu ada aja tuh. Tapi kada usah dipaksakan kalau rasa kalah, apalagi melihat kawan iri kita, oh nyamannya bawa tiga, bawa di kotak, aku satuannya, bagi kada usah kalau memang kada jelas. Ini contoh bahwa kemanfaatannya dunia itu kadang tidak seimbang dengan tanggung jawabnya di akhirat. Nih salah satunya, cuma nusuk gigi gitu aja, ambil saya ikat itu ambil sebuting, terus lalu ganti yang satu supaya tetap rapi gitu. Nah, itu namanya curang kan? Hati-hati kita. Berjualan yang masih menutupi aibnya itu. Zaman Nabi, sahabat
Nabi pernah ke pasar, pas ternyata ada tumpukan gandum. Kalau kita beras ya. Lalu Nabi melihat seperti itu. Lalu Nabi masukkan ke tumpukan itu, di dalamnya ternyata agak basah. Lalu kata Nabi, loh kok basah ini? Anu ya Rasul, tadi tempias. Lalu bahasa kitanya, kok tempiasnya di dalam? Ya kan? Itu namanya curang. Nanti kalau ditimbang kan beda kan itu. Nah, apalagi kita yang bekeranjang buah kami misalnya tuh. Jangan di atas disusun yang cantik-cantik, di bawahnya yang mentah ke apakah. Sengaja seperti itu juga curang. Buatlah seadanya, sud segitu, tutup rapi-rapi. Udah. Kalau memang disusun jadi atas yang bagus, tapi kelihatan juga yang kuningnya, yang makanya yang agak kurang cantik lah di bawah tuh nampak terang terbuka, enggak apa-apa. Ini masanya ditutupi. Iya. Kalau dalam Maulid Ad-Dibai, umat Nabi itu sulusun yadkhulul jannah bighairi hisab. Sepertiga umat Nabi itu, ya. Sepertiga yang masuk tanpa dihisab. Wa sulutun yadkhulul jannah wa sulutun di dengan ada dosanya tapi fayughfaru lahum, diampuni dosanya. Yang ketiga kada berhasil. Nah, ayo. Takutan kita. Ada bapak juga nang di sedikit-sedikit itu aja. Baik kita ambil hati-hati. Makanya bagusnya menuntut ilmu juga dulu supaya hati itu mantap. Biar kita dengan segini adanya tapi hati itu nikmat. Hati itu tidak ada rasa iri kepada orang yang melakukan dosa, melakukan kecurangan, kita iri, tidak ada sama sekali. Hati kita nyaman melaksanakan sesuai dengan aturan agama, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi, bahagia, lapang, tidak ada. Dikit-dikit kada ada rasa kalah dengan orang-orang yang berbuat zalim, berbuat aniaya, yang berbuat salah itu. Tidak. Kadang-kadang kita kan bisa jadi panasinya, wih, nyaman nyail. Padahal duitnya kada kekaruan tuh diambilnya. Hendak ikam juga itu. Kada, hati itu lapang, mudahan aku jangan sampai. Nah, iya. Baik. Kemudian, fa idza alimta dzalika jiddan, kalau kamu sudah betul-betul sungguh-sungguh mengetahui bahwa dunia itu kada kekal, kemanfaatannya tuh kadang-kadang tidak seimbang dengan tanggung jawabnya nanti di akhirat, atau kemanfaatnya tidak seimbang dengan uyuhnya mencari dunia itu waktu di dunia juga. Kalau sudah tahu seperti itu, betul-betul tahu, zahidta fi fuduliha, kamu akan berusaha untuk zuhud, untuk berlebih-lebih dari kebutuhan dunia. Iya. Kadang mau berlebih-lebih yang untuk hanya menumpuk-numpuk tuh kada. Kecuali saing rajin mencari untuk supaya lebih banyak pahalanya. Bila aku rajin saing mencari akan banyak rezeki harapannya, maka peluang pahala aku untuk bersedekah lebih banyak. Tuh. Bah, kalau cuma bertambah duitnya aja tapi sedekahnya kada bertambah, berarti tanggung jawabnya bertambah tapi pahalanya kada bertambah. Karena sedekahnya sih itu juga tetap. Fala ta'khud minha illa ma la buddalaka minhu fi ibadati rabbika. Maka janganlah kamu mengambil dari hakmu dari dunia itu kecuali yang memang tidak boleh tidak, untuk supaya memperlancar, mempermudah ibadahmu kepada Tuhanmu. Kumpulkan rajin-rajin banyak nyaman kena kau setor haji, kau setor umrah, kau gasan membantu itu ini, silakan. Kau membantu idang sana ke sana, kula-kula, keluarga-keluarga, kasihan. Apalagi musim sekarang ekonomi masih kada bisa stabil lagi. Mencari duit ngalih banar, cari duit. Iya. Gali 2 meter tanah ke bawah kolong kada dapat. Nya kada ada situ ada duitnya. Kalau ada baru dapat. Wah. Kemudian watada'ut ta'an tana'um wa taladzuz ilal jannah, dan kamu tinggalkan bernikmat-nikmat pikiran, wa taladzuz berlezat-lezat urusan di dunia, kamu tinggalkan karena kamu ambil yang sekira-kira untuk menolong ibadahmu, untuk mendatangkan pahala untukmu, untuk manfaatmu nanti di akhirat juga. Maka tinggalkannya semata untuk berami-rami, untuk menghambur-hambur duit itu ditinggalkan. Ilal jannati, harapannya untuk supaya
bisa dapat kenikmatan surga, biar aja. Makanya menyambut hari raya, jangan menghambur duit dengan cara apa? Nukar nang tur ke atas. Berapa gerang saan itu? Coba bersedekah. Iya. Di hari raya itu rata-rata orang kan bahasanya hari bergembira ya. Padahal ada di hari raya itu ada orang yang kadang beruntung. Di hari raya datang tapi nya orang rugi dari segi agama. Nomor satu apa? Suatu sampai hari raya sudah setahun pulang bertambah umur tapi belum sadar juga tentang kewajiban salat 5 waktu. Pina musti bahari raya. Salat Id pina musti, sembahyang maka 5 waktu kada kakaruan. Itu namanya rugi masih. Iya. Sampai hari raya pulang. Nih, setahun pulang, kada pernah batis kaki ini menginjak masjid. Apa pulang hidup? Ini mesti bahari raya. Iya kan? Kemudian tadi apa lagi? Sampai begitu hari raya menyambut memeriahkan hari raya, dituruti kehendak nafsu yang kada cocok lawan agama. Bersedekah maka koler. Untuk buka puasa berpikir. Tapi untuk beli-beli yang itu untuk semata mubazir kan duit segitu-gitu. Adalah manfaatnya yang adalah bising, mengganggu orang. Dilakukan juga. Barangnya berhutang aja kah? Makinnya. Iya. Di hari raya semestinya diampuni semua dosa-dosa, tapi ndak ujuk sana ujuk sini seharian. Untuk apa katanya? Silaturahim sesama manusia. Lawan Tuhan yang Ar-Razzaq, Tuhan yang memberi rezeki saban hari, kadang-kadang minta ampun lawan Tuhan. Nah, ayo apalagi? Iya. Bulan puasa para hari raya ujar bagus. Untuk apa? Beribadah harapan yang mudah Lailatul Qadar. Nih, ini kada para hari raya mikirakan gesan nyambut hari raya. Kada tahu di Lailatul Qadar. Itu bukan orang beruntung. Bukan bergembira, orang rugi namanya. Sembahyang kada berubah, kada pernah menginjak kaki di masjid. Mikirakan orang mondar mandir silaturahim aja lah sembahyang kada digawi. Malam Tuhan kada ada nak bertobat. Ya sudah. Nah. Parak sudah? Belum. Iya. Baik. Jadi silahkan. Tapi jangan untuk ambil dunia itu sebanyak-banyaknya. Kalau itu untuk menjadikan nilai ibadah, silahkan. Makanya ujar Nabi, silahkan kita iri kepada orang kaya yang kayanya tuh banyak bersedekah ke 7 orangnya. Silahkan itu. Kita kalah. Kita puasa, sinin puasa. Iya. Kita sembahyang sunat tarawih, sinin tarawih juga. Sinin bersedekah, kita kada kawa. Nah, kalah kalau. Nah, ayo silahkan iri untuk itu, untuk meniru juga rajin kita mencari. Silahkan itu kalau tujuannya untuk itu. Kemudian wa alimta dari na'imil muqimi fi jiwari rabbil alamin al malik al qadir al ghaniyil karim. Wa alimta annal khalqa la wafata lahum. Dan setelah kamu tadi menganalisa pelan-pelan tadi, ternyata dunia itu kada fana, kada kekal gitu kan. Bahkan manfaatnya tidak seimbang tadi. Maka tahulah kamu lagi bahwasanya makhluk itu, nah untuk urusan makhluk la wafa'alahum, tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Tidak bisa, Allah yang bisa itu. Wa anna mu'natahum aktsaru min ma'unatihim fima ya'nika, dan sesungguhnya masyaqqah, kesusahan, kepayahan mereka itu lebih banyak daripada menolongnya mereka terhadap apa yang manfaat untuk lawan manusia. Manusia telah berhubungan lawan manusia. Kada kaupangnya memenuhi janji-janjinya nang apa yang kita harapkan tidak bisa. Manusia terbatas. Yang kadang adalah kemudaratan yang didapat dengan manusia itu terbanyak daripada yang bisa menolong ikam.
Makanya secukupnya aja. Wa tarakta mukhalatatahum illa fima la budalaka minhu, dan kamu menjauh, kamu tinggalkan untuk berkumpul dengan manusia itu kecuali seberapa yang memang kamu diperlukan untuk mengambil manfaat dengan sebab adanya mereka, dan bisa kamu menjauh daripada kemudaratan dari mereka. Wa taj'alu suhbataka liman la takhsaru fi suhbatihi, dan kamu jadikan bersahabatnya engkau kepada orang yang tidak akan merugikan dalam persahabatan itu, dan tidak membuat kamu menyesal kalau kamu berkhidmat atau membantu melayani kepada mereka. Silakan. Jadi kalau memang itu mendatangkan kebaikan dalam manusia, silakan. Sama aja tadi juga urusan dunia tadi, silakan. Urusan harta apa? Dunia sama. Lalu manusia juga gitu. Dengan semakin kamu berkumpul dengan manusia mendatangkan manfaat, kebaikan-kebaikan, silakan terus. Nah, iya. Wa unsaka bi kitabihi wa mulazamatika iyahu, dan jadikanlah juga tenangnya, tenteramnya kamu dengan membaca kitabnya Allah, Al-Quran misalnya, berzikir. Wa mulazatika iya, dan selalu melazimi kepada Allah. Fayakunu laka bikulli halin, maka dia adalah Allah kepadamu dalam keadaan setiap keadaan bersama kamu. Wa tara minhu kullu jamilin wa ifdalin. Wa tajiduhu 'inda kulli naibatin fid dunya wal akhirah, dan dia akan engkau akan mendapati Allah pada setiap musibah, baik di dunia ataupun di akhirat. Allah akan pasti menyertai kita. Urusan di dunia ada kesusahan apa, di akhirat juga begitu. Nah, jadi apa? Kalau itu mendatangkan manfaat, silahkan. Seberapa baik itu urusan kepada dunia tadi atau juga ya kepada Allah. Kama qala alaihissalam, sebagaimana dikatakan oleh Nabi alaihissalam, ihfadillaha tajidhu haitsu ittajahta. Pelihara, jagalah keagungan Allah, kemuliaan Allah. Tajidhu, pasti kamu menjumpai Allah. Haitsu ittajahta, dimanapun kamu berada, pasti itu. Ihfadillaha, peliharalah Allah, maksudnya bihifzi faraidihi, dengan cara menjaga kefarduan atau yang fardu-fardu yang memang diwajibkan Allah kepada kita, jaga baik-baik. Apalagi kemudian wa hududihi, dan batasan-batasan hukum-hukum yang Allah tentukan dijaga, jangan dilanggar. Wa mulazamati taqwahu, dan berusaha untuk terus-menerus kita takwa kepadanya. Wajitinabi nahyihi, dan menjauhi larangannya. Wa ma la yardah, dan apa-apa yang tidak diridhoinya. Kalau kamu menjaga seperti itu terhadap Allah, terhadap keagungan Allah, perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban kepada Allah tadi, tajidhu, pasti kamu mendapati Allah. Haitsu ittajahta, dimanapun kamu berada, pasti Allah menyertai kamu. Pasti itu, seperti itu. Lalu lanjutannya, wa alimta anna syaitana khabithun wattajarrada li mu'adatika, dan setelah kamu memperhatikan lagi, memandang dengan menggunakan akalmu, maka taulah kamu, yakinlah kamu bahwasanya syaitan itu khabithun, makhluk Allah yang keji, ya, khabith. Qad tajarrada li mu'adatika, yang mana semata-mata tugasnya, gawiannya si setan, ya, li mu'adatika, memusuhi kita aja semua. Memang gitu Tuhan. Memang itu setan. Fasta'id bi rabbikal qadil qahiri min hadzal kalbi la'in. Maka hendaklah kamu minta perlindungan dengan Tuhanmu yang Maha Kuasa, yang Maha Menggagahi dari anjing yang hina ini. Diistilahkan anjing, yaitu setan tadi. Nah, wala tawful an makayidihi,
Jangan kamu lalai terhadap tipu daya setan. Wa masayidihi, dan perangkap setan. Hati-hati. Kalau kita belajar setengah-setengah aja bisa tertipu masih. Bilanya alim, alim juga setannya. Kita beribadah aja bisa ditipu setan masih. Bangun kita. Kita mencoba hendak membiasakan diri melanjutkan salat witir. Kan witir itu saban malam. Bukan belum puasa aja. Nah, lalu misalnya agak bangun malam juga gitu. Bangunlah. Begitu bangun. Lalu sembahyang kita, sembahyang tahajud. Nanti ditutup dengan witir. Lalu ingin baca Quran. Lalu hati berpikir gini. Mumpung aku nih masih bangun bisa ke ini. Sayang kalau beribadah cuma hanya 1/4 jam aja. Dibabanyaki sejam lebih kah, sayang. Besok belum tentu aku lagi bangun kawa. Jadi syukuri saat ini nih. Nah, lalu cara mensyukurinya itu, lalu hendak porsinya sebanyak-banyaknya, kurang bisa mengukur besok pian apa gawian. Besok ada gawian kah? Kalau pian besok akan kerjaan, akan ada mencari nafkah atau dan yang lainnya, kewajiban-kewajiban yang lain, dan itu diabaikan karena hanya merasa syukur aku bisa bangun, syukur aku bisa sholat tahajud, syukur aku bisa beribadah sebanyak-banyaknya. Nah, besok belum tentu umurku masih panjang. Hati-hati itu. Ini baru pemula untuk membiasakan itu. Porsinya jangan langsung porsi jumbo. Karena nyata-nyata besok ada tanggung jawab kita untuk mencari nafkah, untuk bekerja, untuk melaksanakan kewajiban kita. Karena kita digaji misalnya atau apalah kayak gitu tuh. Iya. Dikira-kira dengan kita kalau sebanyak ini kita tidak tidur, ibadah terus. Besok apa memang kita sehat tetap dan terus bisa rapi, bisa melaksanakan kewajiban dengan pas, sesuai dengan aturan? Atau nanti datangnya turun terlambat, hari dimarahi. Loh, kamu ini kayak apa? Kan orang jam ini sudah turun. Kamu belum lagi, baru datang. Ini bawaannya ngantuk lagi. Tuh, berarti dia itu udah terbawa nafsu. Dan setan mengompor-ngompori itu. Nah, iya. Jadi jangan langsung, apalagi kita dorongan nafsu semata, lalu ingin porsi jumbo, lalu ingin sebanyak-banyaknya ibadah. Lalu dengan cara tadi, belum tentu aku umur besok, siapa tahu mati. Ceritanya, iya kalau subuhnya aman juga pulang tuh. Nah, hati-hati gitu tuh. Jadi kalau hendak yang besar-besar gitu berproses dulu. Iya, berproses. Karena melihat kayak gini, oh sayang nih, waktu sayang ini. Bujur aja. Tapi kalau memang kita tidak ada, memang hanya khusus itu aja, yang tidak ada tanggung jawab lagi, ya enggak apa-apa. Tapi kalau kita masih ada yang harus kita lakukan, yang pasti tidak bisa ditinggalkan, ya enggak bisa. Nah, jadi kita harus yakini, jangan sampai tertipu oleh perangkap setan, tipu dayanya. Harus kita, apalagi jangan terdorong semata-mata hanya nafsu kita. Apalagi kalau perlu ada pembimbing, memberikan arahan-arahan. Ya, kalau ingin untuk porsi-porsi yang besar itu harus ada yang membimbing. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, sampai di sini dulu pengajian kita pada malam ini. Mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Belum ya? Sudah. Iyyaka na'budu wa shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma fa'na fid din wa 'ilmi at-ta'wil wa arzuqna fahma istiqamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.